Tahukah kamu, perguruan tinggi keagamaan Islam merupakan pusat kajian keislaman. Di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka pentingnya untuk mengembangkan serta mengarusutamakan moderasi beragama. PTKI menjadi salah satu pilar moderasi beragama umat Islam di Indonesia, selain Muhammadiyah dan NU. Sayangnya banyak penelitian terbaru dengan partisipan mahasiswa PTKIN yang mulai menggeser posisi tersebut. Sejak 2019, Kementerian Agama RI menjadi inisiator konsep moderasi beragama. Moderasi beragama telah masuk ke dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Selain itu juga diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait pendirian Rumah Moderasi Beragama di PTKI. Moderasi beragama secara konseptual adalah sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan menghargai praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Kementerian Agama telah menetapkan indikator sikap moderasi beragama, yaitu toleransi, akomodatif terhadap kebudayaan lokal anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta melalui program Konvei Indonesia melakukan penelitian pada 3 PTKIN di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian fokus pada empati eksternal, empati internal, dan social dominance orientation, sikap anti kekerasan, serta sikap dan perilaku sipil yang merupakan turunan dari indikator moderasi beragama. Dengan jumlah responden sebanyak 1.066 mahasiswa dan 125 dosen dan pejabat universitas, survei dilakukan secara daring dari bulan September hingga Desember 2020. Selain itu, PPIM juga melakukan 12 sesi fokus group discussion kepada mahasiswa tingkat 2, mahasiswa di organisasi kemahasiswaan, dosen, pihak rektorat, dekanat, dan pusat atau lembaga. Tujuan penelitian ini adalah sebagai studi awal dalam membuat rancangan peningkatan kapasitas PTKI dalam mempromosikan moderasi beragama. Berdasarkan hasil penelitian, kami menemukan bahwa faktor turunan moderasi beragama seperti toleransi, anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan menjadi faktor resiliensi terhadap opini pro-ekstremisme kekerasan. Di antara faktor-faktor ini, ditemukan bahwa empati terhadap penganut agama lain atau empati eksternal dan penganut aliran lain dalam Islam atau empati internal masih rentan. Dari penelitian kualitatif, ditemukan 9 poin implementasi dengan 2 poin kekuatan utama, yaitu moderasi beragama sudah disisipkan dalam pendidikan dan pengajaran, serta ada banyak tema moderasi beragama dalam kegiatan kemahasiswaan. Namun masih ada hal-hal yang perlu dikuatkan lagi, seperti belum adanya standar pedoman implementasi moderasi beragama, rumah moderasi beragama belum masuk susunan organisasi tata kerja, sehingga tidak leluasa mengatur anggaran, serta belum adanya kebutuhan monitoring dan evaluasi terstruktur. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan perguruan tinggi keagamaan negeri belum mampu menjalankan perannya sebagai agen moderasi beragama secara maksimal. Melihat hal tersebut, PPIM UIN Jakarta membuat protokol penguatan moderasi beragama, Sapa, Salam, Rangkul, yaitu melakukan usaha preventif dengan mendata kondisi moderasi beragama mahasiswa serta pendampingan bagi individu yang rentan. Melakukan usaha promotif, yaitu bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan dalam mengadakan pelatihan moderasi beragama sebagai social skills yang menargetkan pengurus organisasi mahasiswa, dan melakukan usaha rehabilitatif dan kuratif untuk individu yang sudah terpapar ekstremisme kekerasan. Tahapan ini dilakukan jika pendampingan pada protokol SAPA tidak berhasil. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian, PPIM juga sudah mengadakan capacity building terhadap 38 rumah moderasi beragama di Indonesia dan technical assistance membahas modul pelatihan yang direkomendasikan dengan 3 PTKIN yang menjadi target penelitian. Dari hasil penelitian ini,
kami merekomendasikan kepada Kementerian Agama dan PT KIN dalam upaya pengarus utamaan moderasi beragama, yaitu meregulasi struktur rumah moderasi beragama, membuat indeks pengukuran moderasi beragama, panduan atau SOP bagi rumah moderasi, dan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur di PT KIN. Dengan demikian, marilah kita terus bertumbuh untuk menjadi insan yang memegang erat iman di hati, sembari berangkulan membangun dunia sebagai rumah bersama.